Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada atau tidaknya pandemi saat ini, kita memang diharuskan untuk selalu berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Begitu juga dengan Bapak Ibu dalam membuat soal. Pandemi saat ini memang kita disuruh agak lebih cepat untuk memahami cara membuat soal secara digital. Karena semua sudah serba online, ada beberapa platform yang bisa kita gunakan. Yang familiar biasanya dengan Google Form atau dengan Quizzes. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat soal di Quizzes. Sebelum masuk ke tutorial, seperti biasa, kita kumpulkan semangat dulu. Oke, sekarang kita tinggal masuk saja ke alamatnya quizzes.com, atau kalau Bapak Ibu tidak ingat alamatnya, Bapak Ibu tinggal ketik saja di Google, kemudian tinggal dipilih yang atas sendiri, yang quizzes.com. Kalau sudah, nanti akan dihadapkan tampilan awal seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang memang sudah pernah sign up atau mendaftar, maka tinggal login saja. Bagi Bapak Ibu yang memang belum pernah mendaftar, maka Bapak Ibu disarankan untuk mendaftar dulu lewat sign up seperti ini. Oke, di sini saya sudah mendaftar di Quizzes ya. Saya menggunakan email Gmail. Tinggal kita login saja. Saya sarankan tinggal klik saja masuk dengan Gmail. Kemudian Bapak Ibu tinggal dipilih saja, karena ini saya baru awal, maka dipilih saja. Seumpama saya pilih yang sekolah, saya sebagai guru, seumpama sebagai guru ya. Kalau Bapak Ibu salah memilih, seumpama memilih mahasiswa, maka Bapak Ibu tidak bisa membuat soal ya, tapi hanya bisa mengerjakan soal. Maka jangan sampai salah pilih, dipilih yang teacher atau guru. Ini tinggal saya close saja. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara membuat soalnya. Bapak Ibu tinggal dipilih buat saja dulu ini. Klik buat, klik quiz. Kemudian Bapak Ibu tinggal tulis saja nama kuisnya apa. Seumpama saya ingin membuat kuis ya, soal komputer. Oke. Di sini saya tinggal pilih subjeknya pakai komputer. Kalau seumpama subjek Bapak Ibu tidak ada di sini, klik lebih. Seumpama kok masih tidak ada lagi, bisa dipilih yang lainnya. Oke. Kemudian klik selanjutnya. Tampilan yang tadi memang tidak terlalu pengaruh ya, hanya penamaan saja. Kalau sudah, tinggal klik tulis sendiri. Oke. Untuk membuat soal di sini saya tidak akan membahas semua 6 item ini. Saya hanya ingin membahas 3 item ya. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Yang kedua yaitu isian bagian yang kosong ya. Isi bagian kosong ini biasanya isian singkat. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu terbuka berakhir atau isian panjang. Kalau dua ini pilihan ganda dan isian bagian kosong, ini nanti koreksinya by system otomatis. Tapi kalau yang terbuka berakhir, yang isian uraian panjang, maka yang koreksi adalah yang pembuat soalnya. Saya tinggal pilih yang pilihan ganda dulu ya. Kita coba yang option pertama ini. Ini soal yang pilihan ganda. Di sini saya akan mencoba membuat soal ya. Saya sudah sediakan soal di bawah ini yang merupakan platform pembuat soal. Kemudian ada optionnya, ada Google Meet, Google Drive, Zoom, email ya. Kemudian kalau ini optionnya kan hanya 4 ya. Seumpama kurang tinggal ditambah aja di bawahnya ini, tinggal diketik saja. Seumpama optionnya saya tambah email. Oke. Kemudian jawabannya Bapak Ibu tinggal dipilih salah satu aja ya. Seumpama ini saya rubah ya, saya ubah menjadi quizzes. Oke, ini tinggal kita centang saja jawabannya. Kalau Bapak Ibu seumpama soalnya bentuknya ada campuran antara teks dan gambar atau audio, Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu tinggal sertakan aja gambar, tinggal diklik media ya, kemudian di add, kemudian tinggal dicari. Kemudian tinggal dicari gambarnya. Ini karena hanya sebagai contoh ya, maka saya tampilkan semua gambar ini. Oke.
maka otomatis gambar yang akan kita sertakan tadi akan muncul di tampilan sebelah kanan ya. Kalau ini previewnya nanti muncul di atasnya teksnya. Oke. Begitu juga untuk optionnya, kalau Bapak Ibu ingin menyertakan gambar, maka tinggal dipilih saja tambah gambar. Kalau seumpama Bapak Ibu ini sudah selesai, untuk waktunya bisa diatur ya. Untuk waktunya bisa diatur berapa detik setiap soal itu dikerjakan. Kemudian tinggal disimpan. Untuk waktu ini hanya sebagai penanda saja, bukan setelah waktu itu selesai dari batas yang sudah kita set, maka siswa itu tidak bisa mengerjakan, bukan seperti itu, tapi hanya sebagai penanda saja. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Soal pertama sudah kita buat menggunakan pilihan ganda. Bagaimana cara untuk mengeditnya? Tinggal diedit aja. Seumpama soal Bapak Ibu ada perubahan, ingin merubah, maka tinggal diklik atur saja ya, tinggal dirubah kemudian disimpan ulangan. Oke. Sekarang kita akan buat soal yang model kedua, yaitu isian bagian yang kosong. Bapak Ibu bisa klik yang sini atau bisa klik yang pertanyaan baru, sama saja ya. Mana yang lebih cepat, bisa pilih yang bawah, ini juga nggak masalah. Yang kedua yaitu kita akan mencoba yang jenis soal isian singkat. Di sini saya sudah sediakan contoh soal, yaitu gambar di atas merupakan logo dari IKEA. Di sini tinggal jawabannya Bapak Ibu tinggal ditulis saja. Karena ini adalah soal jenis isian singkat, koreksinya akan dikoreksi secara otomatis, maka adalah soal yang jawabannya sudah pasti. Maka Bapak Ibu tinggal tulis saja jawabannya di bawah ini. Kalau seumpama siswa bisa menjawab dengan alternatif lain dengan bahasanya, seumpama di sini jawabannya bisa Google Drive, atau siswa bisa menjawab juga dengan Drive, maka alternatifnya bisa ditulis. Kalau seumpama ada alternatif lain memungkinkan siswa itu menjawab dengan kata lain, maka ditambahkan juga alternatif yang lain. Seperti itu ya. Tinggal kita simpan saja. Oke. Sekarang kita sudah punya 2 soal. Berikutnya yang terakhir, kita akan coba soal yang terbuka berakhir. Ini jenis soal yang koreksinya manual, dikoreksi oleh Bapak Ibu sendiri. Caranya sama. Sebutkan 3 jenis platform membuat soal. Bapak Ibu tidak usah menulis jawabannya karena ini uraian panjang ya, yang nanti koreksinya manual, maka hanya ditulis soalnya saja, kemudian diatur waktunya, kemudian tinggal kita simpan. 3 soal sudah kita buat. Kita kembali dulu. Oke, kita tinggal isi saja ini rincian kuisnya. Kalau mau dikasih gambar silakan. Kalau seumpama tidak dikasih juga nggak masalah. Kemudian English bahasanya pakai apa? Seumpama saya pilih yang bahasa Indonesia. Kemudian pilih kelasnya. Ke soal ini mau dipakai kelas berapa? Ada 1 sampai kelas, di sini ada sampai professional development. Seumpama soal ini saya mau pakai untuk kelas 10 ya. Kelas 10 sampai berapa? Kalau seumpama soal ini dipakai hanya untuk kelas 10 saja, bisa di-set seperti ini. Oke. Bagi siswa-siswi yang ketika mendaftar, dia mendaftarnya sebagai kelas di luar kelas 10, maka soal ini tidak bisa dia kerjakan. Biasanya memang beberapa orang itu mengakali di-set dari kelas 1 sampai ke kelas 12. Ini biar apa kita set seperti ini? Barangkali ada siswa-siswi yang salah ngeset kelasnya, maka dia tetap bisa mengerjakan. Oke, kemudian yang terakhir, siapa yang bisa melihat kalau seumpama soal ini mau dipakai untuk publik, silakan di set publik, kemudian tinggal kita simpan. Sekarang kita kan sudah membuat 3 soal ya. Kita akan coba di sini Bapak Ibu ada 2 pilihan, yaitu ada mode langsung, ada praktek mandiri. Kalau seumpama soal yang kita buat tadi itu mau kita uji coba langsung ya, mau kita sampaikan langsung dan dikerjakan ya, maka dipilih yang mulai kuis. Ada 2 pilihan, yang terbaru ini ada instruktur cepat ini, ada updatean baru dari Quizzes. Kalau kita pilih yang klasik, maka siswa bisa mengatur waktunya sendiri. Siswa satu dengan siswa yang lain bisa mengerjakan soal tanpa harus bersama-sama ya. Tapi dengan instruktur cepat,
maka kendalinya ada di pembuat soalnya. Semua siswa mengerjakan soalnya itu secara bersamaan, bareng-bareng. Seumpama soal pertama dikerjakan dulu, kemudian mau lanjut ke soal kedua, maka itu nanti bisa dikomando oleh pembuat soalnya. Jadi nanti semua siswa mengerjakan satu soal dulu, kemudian lanjut ke soal berikutnya, itu nanti bisa secara bersama-sama. Beda dengan yang klasik. Kalau klasik, siswa bisa mengatur ritmenya sendiri, waktunya sendiri. Kemudian kalau berikan pekerjaan rumah, ini nanti bisa dipakai sebagai PR. Ya, bisa kita set waktunya kapan siswa bisa mengerjakan atau batas akhirnya kapan. Kita coba yang seumpama yang mulai kuis ya. Kalau yang klasik tinggal dipilih saja, tinggal pilih yang tim klasik atau yang ujian, kemudian pengaturannya ya. Kalau yang pilih kelas ini nanti ada hubungannya sama Google Classroom. Next nanti kita akan buat tutorialnya ya. Kemudian untuk partisipan ini pengaturan umum ya. Partisipan attempt ini dipakai siswa itu bisa mengerjakan berapa kali. Kalau hanya kita batasi mengerjakannya hanya satu kali, kita set saja satu kali. Yang berikutnya untuk name factory, ini nanti partisipan dapat menggunakan use fun quiz generate, mau diaktifkan silakan. Kemudian berikutnya ada show answer dari activity. Jadi partisipan yang mengerjakan soal itu bisa mengoreksi setelah soal itu berakhir, mau diaktifkan silakan atau tidak juga silakan. Yang berikutnya yaitu after activity, yaitu partisipan bisa mereview ya atau menjawab ulang kalau setelah selesai mengerjakan. Jadi intinya yang dua ini. Kalau yang pertama, kalau ini kita aktifkan, kalau siswa habis mengerjakan maka dia bisa mengoreksi ya, dia bisa mengoreksi jawaban. Oke. Kemudian yang show answer ini, ketika siswa itu habis mengerjakan maka siswanya itu bisa mereview ya, melihat hasilnya. Yang berikutnya yaitu nanti untuk settingan ini ya, untuk waktu mau di-on-kan silakan, papan peringkat. Jadi nanti setelah siswa itu habis mengerjakan, dia akan mengetahui dia berada di posisi peringkat keberapa dari satu kelas itu. Oke, kemudian jawaban acak mau di-on-kan silakan. Ini kalau sudah selesai Bapak Ibu tinggal diklik lanjutkan saja ya, karena ini saya tidak mencoba, saya tidak akan klik tombol lanjutkan. Saya back dulu. Saya akan coba yang pekerjaan rumah ya sekarang ya, untuk PR. Jadi kalau Bapak Ibu ingin set sebagai PR atau batasan atau siswa bisa mengerjakan waktu yang kita tentukan, maka batas waktunya bisa kita custom. Kapan ya? Kapan partisipan can complete the assessment? Ini Bapak Ibu tinggal set saja kapan siswa terakhir mengumpulkan, tinggal di set tanggalnya berapa ya, kemudian jam kapan, AM PM-nya jangan lupa. Jadi kalau sudah Bapak Ibu set waktunya, tinggal klik lanjutkan ya. Maka siswa-siswi yang berada di kelas itu akan otomatis terkirim linknya. Jadi setelah kita set nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang memang kuisisnya sudah disinkronkan dengan Google Classroom, maka otomatis linknya akan terkirim di kelas Google Classroom-nya. Nanti next ya kita akan coba membahas ini untuk mensinkronkan kuisis dengan Google Classroom. Atau Bapak Ibu kalau cuma tidak pakai Google Classroom, maka siswanya yang mengerjakan soalnya tinggal diarahkan saja dengan link join my quiz, kemudian tinggal dimasukkan kodenya ini. Ini yang nanti di-share atau disampaikan ke siswanya. Begitu ya Bapak Ibu, semoga video saya kali ini bisa membantu Bapak Ibu dalam membuat soal menggunakan kuisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.